Oke, selamat pagi buat anak kami semua kelas 1. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya kan? Pasti sehat dong. Nah, kali ini kita kembali praktek komputer. Minggu lalu kita sudah praktek tentang bagian-bagian komputer. Nah, kali ini kita akan praktek lagi tentang bagian-bagian komputer. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian komputer. Apa saja bagian komputernya? Ada CPU, ada monitor, ada mouse, terus ada keyboard, ada speaker, dan ada printer. Tapi sebenarnya kalau kayak seperti Bapak bilang sebelumnya, sebenarnya ada banyak sekali bagian-bagian komputer. Ada lebih dari 20 ya. Nah, tapi karena kita masih kelas 1, jadi kita hanya pelajari berapa? Kita hanya pelajari 6 saja dulu. Nanti kalau kalian sudah semakin tinggi kelasnya, nanti kan kalian akan belajar bagian-bagian yang lain. Oke? Nah, kalau lengkapnya itu seperti ini. Coba lihat. Ada banyak kan bagian-bagian komputer. Nah, itu nanti kita akan pelajari di kelas besar. Nah, hari ini kita akan fokus sama satu bagian di komputer yang sering disebut sebagai otaknya komputer. Oke? Nah, tapi bukan otak seperti ini otak manusia ya. Yang kita akan pelajari adalah tentang otaknya komputer. Nah, bagian apakah itu? Ayo, masih ingat? Ayo, bagian apakah itu yang disebut sebagai otaknya komputer? Ya, jawabannya adalah CPU atau tulisannya CPU. Nah, singkatannya apa? Central Processing Unit. C-nya adalah central, P-nya processing, dan U-nya adalah unit. Oke? Nah, CPU ini bentuknya macam-macam, tergantung modelnya, tapi tujuan tetap sama, itu sebagai untuk memproses data. Central artinya pusat, processing artinya memproses atau mengolah, unit artinya adalah satu bagian. Oke? Nah, kita akan lihat dulu bagaimana sih bentuk-bentuk CPU yang ada sekarang ini. Contoh model-model CPU yang ada di sekitar kita. Ada yang seperti ini modelnya, ada yang seperti ini, ada warnanya berbeda, bentuknya berbeda. Ini model semuanya, modelnya berbeda-beda ya, karena selera orang berbeda-beda. Ada yang mesti pakai lampu, ada yang sederhana saja seperti ini. Ada juga yang dia modelnya ke bawah, tipis seperti ini. Nah, ini dia. Oke, ada juga dia yang CPU-nya. CPU itu kan biasanya dia kotak, kemudian dia berdiri seperti itu kan, tegak kan. Gambar lainnya seperti ini, contohnya ada yang seperti ini kayak tadi. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini dia biasanya untuk komputer gamer, pemain game. Ya, ini simple yang biasa. Ini tadi aku bilang ada yang dia modelnya ke samping, tidur seperti ini. Jadi dia bukan tegak seperti biasanya. Nah, ini adalah komputer zaman dulu. Yang mana CPU-nya? CPU-nya itu adalah yang di bawah monitor ini. Ini namanya CPU-nya. Oke. Nah, sekarang tugas kita hari ini adalah kita akan menggambar CPU di kertas AVS. Oke? Jadi kalian siapkan kertas AVS-nya. Oke? Satu lembar saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian siapkan pensilnya, siapkan pensil warna juga. Oke? Karena kita akan menggambar dan mewarnai. Oke. Nah, ini kertas AVS Bapak. Pertama, kita tulis dulu judulnya adalah CPU atau CPU. Oke? Nah, kemudian setelah itu jangan lupa tulis namanya. Bapak sudah tulis nama Bapak di sini. Ini nama Bapak, nama Samuel, kemudian kelas 1A. Oke? Setelah itu kita gambar kotak seperti ini. Sudah digambar belum kotaknya? Nah, sudah digambar. Setelah digambar kotaknya, kita buat kotak seperti di atasnya. Tahu nggak namanya apanya nih? Mungkin kalau kalian yang ada komputer di rumah tahu ini bagian apa. Nah, ini adalah bagian CD room atau DVD room. Ini biasanya dipakai untuk memasukkan CD atau DVD ke dalam komputer. Ini dia. Nih, Bapak kasih tahu ya, ini namanya. Nih. Ini namanya adalah DVD atau CD room. CD atau DVD room. Oke. Nah, oke. Nah, di laptop juga ada, tapi kalau di laptop dia di bagian bawah keyboard biasanya. Oke. Nah, setelah kita buat kotak seperti ini, nih, langkah selanjutnya apa, Pak? Kita gambar. Oke, kita gambar lagi sekarang. Kita gambar 2 garis di bawah CD-ROM tadi. Ini dia garisnya.
Kita gambar ini dua garis ini. Oke, setelah kita gambar, setelah itu apa? Kita buat dua bulat, satu yang besar, satu yang kecil, dua lingkaran. Ini artinya ini adalah gambar tombol. Nah, yang besar ini itu disebut tombol power. Nanti tombol power gunanya masih ingat? Gunanya untuk menyalakan CPU-nya. Kalau kita nggak tekan tombol powernya atau tombol power tidak ada, bagaimana nyalakan CPU-nya? Kan semua elektronik itu harus menggunakan tombol power. Ini tombol apa namanya? Tombol reset. Oke. Nah, nanti kita akan pelajari berikutnya ya, apa sih gunanya tombol reset. Oke, setelah kita gambar bulat dua, satu yang besar satu yang kecil, apalagi berikutnya? Kita gambar garis dua seperti ini. Oke. Setelah itu jadi kita gambar dua ini, garis yang ini. Ini yang ini. Oke, setelah itu kita warnai. Oke, warnanya bebas. Jadi setelah kita buat garisnya seperti ini, baru kita warnai. Nah, setelah selesai kita gambar, kita warnai, kita kasih nama bagian-bagiannya yuk. Nah, tidak perlu semua kita kasih nama bagian ya. Kita kasih nama bagian untuk tombolnya saja ya. Oke, ini masih ingat tadi namanya apa tadi? Ini namanya tombol power. Berarti kalian tulis nanti tombol power. Tulisannya power, bacanya power. Kemudian tombol apa tadi? Ini namanya tombol reset. Tombol reset itu apa gunanya? Tombol reset itu gunanya untuk mengulangi proses di komputer dari awal lagi. Kalau tombol power untuk menyalakan komputernya kan, tapi kalau tombol reset itu untuk mengulang prosesnya. Jadi kayak dia bolak-balik gitu prosesnya. Oke? Itu saja tugas kita hari ini. Nanti kertas surface-nya, kertas gambarnya, nanti kalian bisa kumpul di hari Sabtu nanti tanggal 14 di sekolah ya. Oke? Kalau di modul ditulis itu dikirim melalui WA, tapi tidak perlu melalui WA. Langsung saja bawa kertasnya, kumpulkan tugasnya di sekolah saja ya, karena supaya nanti langsung dinilai sama gurunya. Oke, bisa? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.